pada pemilihan kepala daerah yang akan datang di Jawa Tengah, saya mohon dengan sangat, berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Lutfi dan Gus Taj Yassin Maimun. Dengan demikian, kita akan memiliki suatu tim yang sangat kuat untuk membawa kemajuan yang sangat cepat di negara kita, di Jawa Tengah dan di seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu harapan saya, itu anjuran saya, dan itu permohonan saya kepada rakyat Jawa Tengah. Hai guys, bagi sama kita di Kupas Berita. Jadi di Kupas Berita kali ini kita mau bahas ini Pak Presiden kita. Ada apa dengan Pak Prabowo? Pak Prabowo tuh emang lagi disorotin banget bang, Sin, di sosial media bener-bener semuanya Pak Prabowo, Pak Prabowo, Pak Prabowo, Pak Prabowo bersih-bersih lah, Pak Prabowo pemimpin yang tegas lah apalah gitu. Tapi ada salah satu konten yang bikin netizen nih, loh kok gitu, merasa kok jadi gitu ya gitu. Jadi baru-baru ini ada konten Pak Prabowo dukung calon cagup cawagup Jateng, calon gubernur Jawa Tengah. Oke. Jawa Tengah. Itu bukan baru-baru ini baru beberapa hari yang mungkin 2 hari yang lalu gitu kali ya. 3 hari yang lalu lah. Ya, itu calon pasangan Ahmad Lutfi, Pak Ahmad Lutfi dan Taj Yassin. Ya. Ya, nah Ada videonya ada ya. video Ini dia. dukungan. Waduh. Jadi di video itu Pak Prabowo kayak ibarat kalau netizen sekarang bilangnya mengendorse bang. Mengendorse kayak Cawe-cawe bukannya? kalau Iya, cawe-cawe juga. iya. Cawe-cawe. Nah terus itu kan di-uploadnya di Instagram paslon. Biasanya kan ada tuh bang yang kayak Prabowo Gibran gitu. Ya, ini Lutfi Yassin official gitu kan. Jawa Tengah nih ya. Jawa Tengah. Nah, banyak netizen yang mengecam bang, kenapa Pak Prabowo cawe-cawe, kenapa nggak netral aja? Ya. Karena kemarin-kemarin kabarnya, infonya tuh Pak Prabowo katanya nggak mau cawe-cawe sama pilkada gitu. Ya gitu bang. Ya. Kalau menurut Bang Ade nih bang, kan Pak Prabowo kan presiden bang. Walaupun dibilangnya sama orang-orang Pak Prabowo ini ngomong bukan cawe-cawe, ngomong itu tuh dalam rangka dia tuh ketua umum, Ketum Gerindra. ketum Gerindra gitu kan. Nah menurut Bang Ade kalau cawe-cawe itu gak apa-apa atau gimana? Oke. Pertama-tama memang apa yang dimaksud dengan cawe-cawe itu harus kita pertegas dulu, kita perjelas dulu ya. Kalau dalam hal ini, apakah ketika dia bicara bahwa yuk kita dukung, dia kan betul-betul, saya nonton videonya tuh ya, yuk dia meminta masyarakat Jawa Tengah untuk mendukung Lutfi Yassin. Ya. Apakah itu berarti cawe-cawe? Karena yang dia lakukan saat itu adalah menurut saya mengendorse seperti yang kamu bilang. Ya, saya berpihak atau saya menganggap bahwa ke depan ini yang sebaiknya menjadi gubernur Jawa Tengah adalah Lutfi Yassin, ya. Sekarang pertanyaannya apakah itu masuk dalam kategori cawe-cawe atau enggak? Nah, yang orang keberatan bahwa si Pak Prabowo ini cawe-cawe adalah kalau apa? Misalnya, cawe-cawe kan bisa saja berarti yang enggak boleh yang diminta orang tidak dilakukan oleh Pak Prabowo adalah mengintervensi berlangsungnya proses pemilihan. Misalnya saja dengan meminta agar para kepala desa di Jawa Tengah untuk bersama-sama ya memobilisasi para kepala desa di Jawa Tengah tersebut untuk mendukung Lutfi Yassin, ya. Atau meminta agar polisi misalnya, atau meminta agar tentara, atau bahkan ngomong sama KPU bla bla bla. Nah, yang masuk dalam cawe-cawe itu yang mana? Apakah hanya menyatakan bahwa marilah kita mendukung Pak Lutfi itu sudah masuk dalam kategori intervensi, kategori cawe-cawe atau tidak? Kalau saya sih menganggap enggak dong. Karena Pak Prabowo di situ juga cuma bilang bang, mohon dukungannya untuk 5 tahun Jateng itu dia ngerekomendasiin calonnya Pak Ahmad
Lutfi sama Gus Yassin ini karena Pak Ahmad Lutfi ini dia mantan Kapolda Jateng. Iya. Terus juga Gus Yassin ini adalah mantan wakil gubernur sebelumnya. Iya. Wakil gubernur. Jadi kayak Pak Prabowo ini ngerasa inilah didukung lah gitu. Inilah pasangan yakin, yang gitu. dia pikir ideal untuk bisa memimpin Jawa Tengah. Sekarang pertanyaannya, kalau saya ditanya, masa nggak boleh sih seorang presiden mengajak masyarakatnya untuk mendukung orang yang menurut dia itu akan membawa kebaikan buat masyarakat Jawa Tengah. Kebetulan yang ada di kepalanya Pak Prabowo adalah Lutfi dan Yassin. Pak Yassin. Masa nggak boleh? Itu pertanyaan saya. Nah, iya. Ya, karena kalau boleh nggak boleh ini kita lihat ke negara-negara demokratis lain lah ya. Misalnya saja kita bicara tentang Amerika Serikat, oke? Kalau Amerika Serikat kan hampir pasti calon yang maju ke kursi kepresidenan itu 2, wakil Partai Demokrat lawan wakil Partai Republik. Misalnya dalam kasus yang sekarang nih, Joe Biden itu adalah seorang presiden dari Partai Demokrat. Ya, ketika sekarang ada pemilihan, apakah menurut kalian dia tidak terlibat untuk menyatakan dukungan terhadap Kamala Harris yang juga dari Demokrat? Ya pasti dukung. Pasti ikut muncul, ikut dukung gitu ya. Mungkin nggak weh gitu ya, kayak gitu ya. Tapi paling kayak bikin video, ini saya mendukung kayak gitu-gitu. Jelas kelihatan, kita tahu semua bahwa dia pasti mendukung Kamala Harris. Nggak ada sesuatu yang bermasalah dengan itu. Nah, jadi kalau sekarang teman-teman kamu itu, karena saya dengar teman-temannya Egra mempertanyakan kan? Iya, teman-teman beberapa teman-teman aku kayak kenapa nggak Pak Prabowo nih netral aja gitu? Kenapa tidak menjaga netralitasnya gitu? Pertama tadi kan jawabannya adalah paling gampang, ya dia ketua partai. Dia kan ketika dia menjadi calon presiden kemarin dan sekarang menjadi presiden, dia kan nggak mundur dari posisi dia sebagai orang Demokrat. Dia tidak mundur dalam posisinya dia sebagai ketua Partai Demokrat. Nah, Partai Demokrat dukung siapa? Partai Demokrat kali ini mendukung yang namanya Lutfi Yassin. Wajar dong dia sebagai ketua partai yang adalah presiden menyatakan mari kita dukung Pak Lutfi. Partai ini ya Gerindra ya Bang? Oh iya, dia partainya Gerindra kan? Kan dia ketua umumnya. Iya. Ya. Gerindra dukung Lutfi, ya dia dukung Lutfi. Atau Gerindra dukung Lutfi karena Prabowo dukung Lutfi atau apalah namanya ya. Tapi poin saya adalah teman-teman sadar ya bahwa seorang presiden tidak pernah diminta untuk tidak boleh menunjukkan dukungan pada siapapun. Itu sebuah persepsi yang salah tuh. Bahwa dia harus menjalankan perintah konstitusi dengan baik itu benar. Jadi misalnya dia nggak boleh karena posisi dia sebagai presiden kemudian berlaku tidak adil terhadap lawannya, yaitu siapa lawannya? Andika. Misalnya gara-gara Pak Prabowo itu mendukung Lutfi, kemudian dia entah dengan cara apa gitu ya, mempersulit kampanyenya Andika atau ya gitulah kira-kira ya, seperti yang dulu pernah terjadi di zaman Orde Baru. Nah, kalau itu kita akan rame-rame menolak itu. Nggak boleh dong. Tapi kalau hanya dia menyatakan mendukung salah seorang calon, menurut saya adalah sesuatu yang sangat logis. Dalam demokrasi tidak pernah tuh ada larangan bagi mereka yang berkuasa untuk terlibat atau menyatakan dukungan terhadap salah satu calon. Jadi ini juga menurut Bu Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ya Bu Titi Anggra ini mungkin konteksnya itu ketika pemilihan capres dan cawapres, boleh nggak sih kepala daerah nih cawe-cawe, dan mungkin ini juga berlaku untuk boleh nggak sih kepala negara itu cawe-cawe dalam hal pilkada nanti gitu. Jadi kalau menurut Bu Titi sebenarnya kepala daerah atau kepala negara itu diperbolehkan untuk menyatakan dukungannya pada salah satu paslon dalam pilkada atau pemilu gitu, dan hal itu menurut dia adalah hal politik yang memang udah diatur dalam undang-undang. Nah, menurut Bu Titi yang nggak boleh itu pertama kalau beliau ini tidak diperbolehkan masuk sebagai tim ses. Nggak boleh tuh jadi bagian dari tim sukses atau tim ses gitu. Yang kedua, beliau mendukung tapi pakai fasilitas negara. Nah, itu baru masuknya ada itu nggak boleh. Ranah pidana, nggak boleh. Jadi kalau misalnya kayak cuma ngomong doang apa itu boleh aja guys. Yang nggak boleh pakai fasilitas negara. Nah, yang ini terakhir misalnya fasilitas negara tuh begini kan kira-kira. Prabowo presiden, dia dukung Lutfi. Terus Lutfi kan kampanye nih. Kampanye dikasih lah
segenap fasilitas gedung lah, hall lah, mobil gitu ya. Iya. Nah yang terakhir, dan kalau misalnya udah menyatakan dukungan itu biasanya kepala daerah atau kepala negara itu nggak boleh membuat satu kebijakan yang condong ke salah satu paslon. Misalnya Pak Prabowo nih bikin kebijakan yang memperlancar kampanyenya Pak Lutfi lah. Nah itu baru nggak boleh. Jadi menurut Bu Titi ini etis atau enggaknya seorang kepala negara ya mendukung salah satu paslon itu ya ditentukan perilakunya dia selama menjabat gitu. Jadi selagi misalnya dia baru bikin tuh kebijakan yang kok kayaknya condong ke salah satu paslon, nah itu baru nggak boleh. Iya. Tapi kalau misalnya sekedar hanya untuk saya mendukung ini, nggak apa-apa gitu. Toh kapasitas dia sebagai kapasitas beliau ya sebagai ketum Gerindra, bukan sebagai kepala negara gitu. Ya. Betul. Itu saya rasa sangat make sense ya, sangat masuk di akal, dan saya senang karena bahwa Ibu Titi juga menyatakan itu kepada publik. Jadi masyarakat jangan menuduh macam-macam nih ke Pak Prabowo ya. Dan barangkali juga bisa disebut nih, Gra, ini bukan cuma Pak Prabowo tapi juga Pak Jokowi terseret juga. Maksudnya itu ya. Ya di X sama di TikTok banyak Bang yang berbincang soal itu gitu. Karena pas di videonya ini kan Pak Prabowo sama Pak Lutfi dan Gus Yassin ini kan pakai baju warna biru ya Bang. Nah ada tuh beredar foto, jadi Pak Prabowo, Pak Jokowi, Pak Lutfi sama Gus Yassin ini ada lah di salah satu ruangan. Pak Jokowinya pakai baju putih khasnya. Terus tapi di ruangan itu fotonya udah ada wakil presiden Mas Gibran. Udah ada Mas Gibran. Jadi kayak netizen nih kayak ini mah foto baru nih gitu, berpikirnya kayak gitu. Nah terus jadinya netizen pada bilang wah ini Pak Jokowi nih cawe-cawe nih gitu. Pak Jokowi menyuruh Pak Prabowo buat mengendorse gitu. Jadinya. Itu yang ngomong itu, ini juga lucu nih penonton. Pertama ya, kalau tadi Pak Prabowo aja nggak masalah. Sebelum mengendorse salah seorang kandidat, apalagi mantan presiden. Ini orang tuh masih belum bisa kayaknya meninggalkan itu vibes-nya masih vibes-nya bahwa ibaratnya belum bisa move on Bang. Belum bisa move on. Jadi gitu. ketika dia sekarang ceritanya nih terlibat, tiba-tiba orang ribut. Loh kok Pak Jokowi juga cawe-cawe? Iya. Orang presiden aja boleh, apalagi Pak Jokowi ya. Karena pernyataan baik presiden maupun mantan presiden boleh cawe-cawe itu sebenarnya yang tadi kan dibilang ya kayak undang-undang mana kok dijamin undang-undang gitu. Jadi ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Undang-Undang Pemilu yang mengatur daftar pejabat negara mana aja sih yang nggak boleh dilibatkan sebagai pelaksana atau tim kampanye pemilu. Di mana dalam pasal 280 ayat 2 dan 3 itu nggak ada daftar presiden, mantan presiden, menteri ataupun kepala daerah. Itu nggak ada guys. Yang nggak boleh atau dilarang jadi pelaksana ya atau anggota tim kampanye itu pertama ada ketua, wakil ketua ataupun ketua muda dan hakim agung di Mahkamah Agung. Hakim nih ya. Hakim intinya. Yang kedua itu dari BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, itu nggak boleh. Ketiga, gubernur, deputi gubernur senior dan deputi gubernur Bank Indonesia. Bank Indonesia, bukan gubernurnya bukan provinsi. Bukan gubernur provinsi enggak ya guys. Ini jangan dipotong nih ya guys. Tolong penonton jangan memotong video gitu. Ini gubernur Bank Indonesia. Terus yang keempat ada direksi, komisaris dan dewan pengawas BUMN atau BUMD. Dan yang terakhir ada banyak sih nih, ada pejabat negara bukan anggota parpol, ada ASN. ASN nggak boleh tuh. ASN nggak boleh, TNI dan Polri nggak boleh, kepala desa nggak boleh, dan perangkat desa. Serta anggota Badan Permusyawaratan Desa. Nah itu yang nggak boleh. Jadi nggak ada presiden, mantan presiden, nggak ada. Kalian itu cek boleh, di undang-undang. Itu boleh. Kan kayak tadi BPK, karena dia ngurus duit kan. Ngurus duit ya kan. Terus apa tadi ada Gubernur Bank Indonesia. Gubernur Bank juga urusan duit. Gitu. Nah, jadi TNI Polri. ASN juga kan, ASN harus melayani semua orang. Iya benar. Nah jadi itu yang nggak boleh. Jadi kalau presiden dan wakil dan mantan presiden ya boleh-boleh aja terlibat. Tapi caranya harus adil, harus fair ya. Jadi
nggak boleh tuh dia sampai menggunakan tadi fasilitas negara dan macam-macam. Iya. Kalau yang Egra lihat sih ya, kekhawatiran teman-teman Egra tuh yang kayak kan pendukung Pak Prabowo nih banyak. Kayak takut mempengaruhi suara ya. Di endorse Pak Prabowo nih nanti jadi menang kayak gitu. Saya rasa sebetulnya salah satu alasan yang menyebabkan orang tuh keberatan dengan munculnya Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu karena tanda petik ya takut kalah. Maksud saya begini, biar gimana pun Pak Prabowo itu populer. Iya. Ya, dia presiden tapi dia dicintai oleh rakyatnya. Sejumlah survei menunjukkan bahwa sekitar kalau nggak salah ini 80%-an lah masyarakat itu percaya pada Pak Jokowi. Atau bahkan ada yang bilang 90% kalau nggak salah. Begitu juga kepada Pak Jokowi. Orang tuh puas dengan Pak Jokowi. Sekitar 80%-an bilang bahwa mereka puas. Mungkin sebelumnya tadi survei Pak Prabowo ya. Pak Prabowo. Yang tadi Prabowo, sorry. Pak Prabowo, Pak Jokowi. Iya. Yang tadi Prabowo ya. Tadi presiden. Sama presidennya orang suka. Sama mantan presidennya juga orang suka juga. Ya. Nah, bayangkan kalau orang-orang yang kita kagumi itu terus menyatakan kami mendukung Lutfi di Jawa Tengah. Atau di Jakarta misalnya nih, kami mendukung Ridwan Kamil. Misalnya begitu. Kan yang ditakutkan oleh para penentang Ridwan Kamil atau penentangnya Lutfi adalah gimana kalau gara-gara ngomong itu mereka itu suaranya pada pindah atau naik ya, dari yang tadinya belum milih akhirnya dia dukung gitu. Ridwan Kamil ya, dia dukung Lutfi, kita dukung deh. Jadi itu sebetulnya datang dari rasa khawatir. Dan ini terkonfirmasi karena gini, orang yang bilang bahwa itu Pak Prabowo itu disuruh untuk mendukung Lutfi, kamu lacak gak siapa yang awal? Siapa? Spill dong, di-spill aja gak apa-apa. Kalau yang saya tahu, orang itu bernama Hasto Kristianto. Kan adalah sekjennya PDIP. Jadi dibilang itu disuruh tuh. Ya. Dan kemudian akan dikomentari oleh sesama orang PDIP yang bilang, gak boleh gitu dong, masa disuruh-suruh Pak Prabowo, masa Pak Prabowo disuruh oleh Jokowi. Wong yang bilang bahwa disuruh itu kan adalah orang PDIP sendiri, ngerti nggak? Jadi menurut saya memang, saya rasa nggak bisa dibilang disuruh-suruh. Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu sekarang adalah kayak dua teman, gitu. Tapi yang satu presiden, satu mantan presiden. Kayak bestie. Pak Prabowo masih datang loh ke Solo. Iya, ada fotonya makan bareng. Betul. Gitu. Cuma emang saya nggak diajak. Tapi kan menarik, bayangin ya, yang datang tuh yang presidennya. Presiden terbang ke kayak sowan gitu lah ya. Jangan sowan ya. Gimana ya? Bukan sih. Tapi benar, kayak sowan, kayak sowan. Tapi kan bahwa presiden yang mengunjungi mantan presiden itu buat saya menunjukkan kedekatan mereka berdua. Mereka tuh memang sohib, friend banget lah. Ya. Nah, si berdua ini kali ngobrol terus dibilang, ya kita Jakarta dukung Ridwan Kamil lah gitu kan. Kita di Jawa Tengah dukung Lutfi lah. Ya karena ya namanya juga mereka datang dari kubu yang namanya Koalisi Indonesia Maju atau Koalisi Merah Putih. Ya. Itu terdiri dari 7 atau 6 partai gitu kan. Ya memang partai-partai ini sudah menyatakan dukungan terhadap di Jakarta Ridwan Kamil, di Jawa Tengah adalah Lutfi kan. Nah, jadi kalau si dua tokoh ini, yang satu bahkan ketua Gerindra, yang satu mantan PDIP, mantan kan ya? Mantan. Kau udah keluar kan? Iya. Dari PDIP. Iya. Mantan ya, sudah move on. Sudah move on ya. Tenang. Gak usah panik gitu. Gak usah panik. Keselak gitu ya. Nah, orang ini menganggap bahwa yuk kita dukung kalau gitu Ridwan Kamil dan Lutfi ya. Ya wajar dong. Dan wajar. Apakah itu akan menaikkan suara Ridwan Kamil dan Lutfi? Saya duga sih iya. Bisa. Ya. Atau kalau saya kebetulan pendukung mereka nih. Saya kan pendukung Kimples. Siap. Ya, saya nggak nanya kalian ya. Nih, hak kalian nih, anak-anak Gen Z nih. Z kan? Iya. Ya. Nah, gak mungkin kenapa. Tapi saya mau bilang kalau saya sih memang pendukung mereka. Jadi senang aja kalau ngelihat Jokowi dan Prabowo bilang kita dukung. Paling tidak gini, kalau Ridwan Kamil kan belum ada pernyataannya ya. Tapi kita tahu semua lah, pasti Jokowi dan Prabowo itu akan cenderung mendukung di Jakarta Ridwan Kamil, di Jawa Tengah Lutfi. Tapi ini tentu aja kita berharap jangan sampai dukungan ini menyebabkan terjadinya tindakan yang tidak adil terhadap kalau di Jakarta terhadap
Mas Pramono Anung. Iya. Kalau di Jawa Tengah terhadap Mas Andika kan. Kita juga akan protes nih kalau gara-gara dukungan dari kedua pimpinan, yang satu pimpinan negara sekarang, yang satu mantan pemimpin negara masa lalu, itu akibatnya misalnya terjadi ketidakadilan terhadap kedua lawannya, terjadi ketidakpantasan lah misalnya terhadap kedua lawannya. Tapi selama itu nggak ada, ya ini penonton nggak ada masalah, ini demokrasi. Boleh saja. Pun kalau misalnya mungkin ini ya menurut aku pribadi ya Bang, terlepas dari dukungan lisan Pak Prabowo ini bisa menaikkan suara, mungkin rakyat Jawa Tengah gitu harusnya bisa melihat juga nggak cuma dari dukungan satu pihak, tapi memang visi misinya gimana sih, latar belakang para calon pemimpinnya gimana sih, kan dari situ masyarakat bisa melihat oh track recordnya bagus nih, oh ternyata track recordnya agak kurang ya. Jadi maksudnya mungkin satu dukungan tokoh itu bisa mempengaruhi, tapi mungkin bisa dilihat juga dari sisi lain bahwa visi misi mereka, track record mereka itu juga mempengaruhi bagaimana cara kepemimpinan mereka, bagaimana mereka nanti akan memimpin satu daerah ini ke depannya gitu. Betul. Jadi dilihat juga kenapa sih kok bisa ya Pak Prabowo nge-endorse gitu kan. Dilihat dulu track recordnya ya, betul. Setuju. Gitu ya. Begitu teman-teman. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau misalnya ada penonton ada ide-ide konten, boleh komen di bawah. Jangan lupa apa sih? Jangan lupa stay tune terus di episode Kupas Berita berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.